Ini sepertinya ada perwakilan dari Partai Umat, ya salah satu tokohnya dari kita. Kami persilakan Bang Cucu, ya karena mewakili ya untuk menyampaikan pendapatnya dulu ya. Saya sudah izin kepada ketua acara nih, silakan. Ya menyampaikan pendapatnya, bukan nanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ini istilahnya tembak langsung. Jadi tiada akar, tiada rotan akar berguna. Jadi kebetulan saja saya hadir. Yang kebetulan juga dari Partai Umat begitu. Dan rekan-rekan yang lain juga ada saya rasa. Jadi seperti apa yang sudah diungkapkan oleh rekan-rekan semua tadi, termasuk juga beberapa narasumber. Memang kalau kami mengamati itu yang berat nanti pertempuran kita atau medan tempurnya ada memang pada saat pencoblosan atau di medan tempur TPS itu, karena pengalaman kita di 2019 itu bahwa ternyata sebetulnya dan secara kasat mata gitu ya, secara gamblang mereka itu golongan sana dan teman-temannya itu ya sama-sama melihat TV gitu kan, sudah jelas pada waktu itu PS Prabowo Subianto unggul secara tiba-tiba 2-3 detik mati lampu, mati listrik, dan kemudian berubah semuanya begitu ya. Jadi sepertinya kita seperti orang bodoh gitu ya, seperti kebo lah gitu istilahnya, dicucuk hidungnya ngikut aja gitu. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman kami yang kebetulan dari tim advokasi juga teman-teman ya dari tim advokasi itu juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan alasan buktinya di MK itu, bukti kita yang kita ajukan waktu itu atas nama PS itu adalah lemah sekali dengan alasan kita tidak memiliki mayoritas tidak memiliki C1 itu ya, form C1. Jadi yang perlu kita pikirkan atau kita susun strategi bersama itu adalah kedepannya ini bagaimana kita bisa menguasai atau memiliki bukti C1 itu paling tidak lebih maksimal daripada pemilu yang lalu, begitu Pak Dr. Ini yang saat ini dengan kami dari relawan ya, berbagai relawan termasuk juga partai politik yang Partai Umat adalah pendukung dan merupakan partai pendukung, berpikir untuk setidaknya merubah strategi atau melakukan strategi. Dan saya tidak tahu caranya karena saya tidak ahli bidang itu, tapi paling tidak beberapa relawan ini atau ahli-ahli IT ini untuk mulai sinergi Pak ya, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, karena kemungkinan sangat besar sekali kecurangan yang akan dilakukan dan gejala-gejala sudah ada dan sudah kita lihat saat ini seperti itu. Mereka tetap akan berusaha sedemikian rupa melakukan kecurangan-kecurangan, dan sedapat mungkin yang tadi disinggung oleh rekan kita bahwa Bapak Anies Baswedan ini kalau bisa sedapat mungkin untuk dibatalkan atau digugurkan begitu. Nah mungkin 2-3 hari yang lalu juga kita sudah dengar bahwa kok iya bisa-bisanya MK ya di tengah jalan tiba-tiba bisa merubah pencalonan yang di bawah 40 tahun itu kalau salah itu bahasa-bahasanya seperti itu. Tapi dalam hal ini tidak ada gitu kan ketentuan hukumnya bahwa MK bisa merubah ketentuan untuk prosedur pemilu kecuali melalui undang-undang pemilu itu sendiri kan begitu. Jadi sekarang ini dengan berbagai cara mereka akan berusaha menggagalkan salah satu targetnya adalah capres kita ya Bapak Anies Baswedan, dan saya rasa kita harus bersatu padu lah berbagai relawan yang sudah ratusan ya jumlahnya ini untuk kemudian menghadapi ini semua. Waktu kita sudah sangat pendek ya, sangat pendek sebenarnya, dan mari kita solid ya, mensolidkan diri. Setiap paling tidak ada 3-4 relawan yang sudah tampak menjadi diri depan untuk sama-sama kita bersinergi begitu. Yang paling utama adalah pertama bagaimana Bapak Anies ini menjadi bukan baca lagi capres, jadi secara formal. Paling tidak itu dulu target kita. Dan Pak Wanandi sendiri tadi disinggung juga sudah mengatakan, baru tadi malam capresnya cukup 2 aja gitu. Menurut kan ini tanda-tanda zaman juga gitu. Mereka mau macam-macam. Karena
menurut saya menurut saya Pak, tidak lagi kita ulangi pengalaman kita 4-5 tahun yang lalu. Sekarang kita harus melawan habis-habisan dengan berbagai cara. Jadi tim hukum dan kami juga kebetulan sudah membentuk tim hukum, Pak Gustian dan teman-teman ya. Ada Dr. Herman Kade, ada Pak Ari, begitu. Kita sudah bentuk saat ini Pak, sudah ada 20 lawyer Pak yang sudah standby. Itu pun belum seluruh Indonesia. Tapi paling tidak sekarang ini kami siap untuk itu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Juju. Ya, untuk selanjutnya kami yang masih ada ketinggalan untuk menyampaikan pendapatnya ada Bapak Imam Syafi'i dari TV, dari Realis apa itu saya. Kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sifatnya bisa dikatakan pertanyaan untuk Forkom dan Janas juga Partai Umat. Yang pertama, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menyangkut semangat para relawan, para simpatisan Anies ya. Tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa Anies ini dibombardir dari mana-mana, dari segala segi. Nah ini cukup melemahkan. Nah ini jalan keluarnya perlu diluruskan, perlu menyebarkan informasi untuk pelurusan ini semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kami belum melihat dan ini sering kami diskusikan di kelompok kami di Realis mengenai pengorganisasian relawan. Ini kami belum nampak ini. Ini terkait dengan saksi, terkait dengan lalu lintas informasi dari atas kepada relawan atau simpatisan di bawah, meluruskan informasi dan lain sebagainya. Itu kami belum melihat. Termasuk saksi tadi perlu diperkuat mengenai penempatan saksi ini. Ini kan strategis pengalaman 2019, kelemahan PS itu katanya ada di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut IT, Pak. Menyangkut IT, kami sudah diskusi berkali-kali dengan teman-teman di Realis, juga ada komunikasi dengan yang lain. Nah ini belum bisa jelas. Nah ini perlu menjadi perhatian juga bagi Anies ini, bagi timnya Anies, taruhlah BPN-nya Anies. Satu hal lagi informasi yang cukup penting adalah ini Pak, menyangkut fakta di lapangan. Ya, ini juga informasi berdasarkan data masa lalu, pilpres yang lalu, maupun pilkada, pilgub ataupun pilgub. Kemenangan mereka, terutama merah ya, yang didukung Partai Merah, itu adalah angka-angka di pedesaan. Itu informasinya mereka menang di pedesaan itu sampai 70%. Nah ini kalau di perkotaan imbang. Mungkin saat ini kita leading tidak terlalu banyak, tapi di pedesaan kita bisa kalah total. Nah ini yang perlu menjadi target atau menjadi sasaran ke depan. Gitu. Terus satu hal lagi yang menyangkut di pedesaan. Ini data real di lapangan karena saya sering di pedesaan. Kira-kira ada sekitar mungkin 10-15% suara yang cenderung berpihak kuat pada mereka. Ini adalah orang-orang yang menerima BLT. Itu besarnya segitu, Pak. Nah, ini bagaimana cara menggoyahkan mereka? Nah, kami sudah mencoba di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Karena asal kami di sana. Gitu. Nah, itu sudah mulai dicoba itu. Salah satunya dengan pengajian-pengajian yang tokoh kita kasih topi haji, label Anies. Termasuk tanggalan kita sebar gambar Anies di sana. Nah, itu perlu juga. Karena orang-orang pedesaan ini belum semuanya tahu, banyak yang tidak tahu wajah Anies, nama Anies, padahal nanti kan nyoblosnya itu
wajah, gambar. Nah, ini belum nampak juga. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan cepat diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam Syafi'i. Tepuk tangan. Ya. Karena waktu sudah mau habis ya, selanjutnya kami kesempatan kepada Bang Zan mewakili dari Trisakti ini untuk ini menyampaikan pendapatnya. Selesai ini kita tanda tangan piagam kemang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasakan suasana yang begitu nyaman dan mudah-mudahan inilah suasana yang kita hadapi ke depan. Walaupun di tengah ujian kada bermacam-macam, yang jelas kita tetap semangat. Saya sebagai praktisi hukum tentunya lebih suka bicara berdasarkan prakteknya aja. Artinya praktek pengalaman yang saya alami di masa lalu. Yang pertama saya rasakan pada saat itu, jangankan di daerah yang saya tahu, di Jakarta saja ada 9 TPS yang saya awasi, tidak ada satupun saksi dari PS. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian di lapangan saya lihat di mata kepala saya sendiri, serombongan orang yang datang untuk memilih masuk ke TPS di atas jam 12 waktu istirahat. Saya sempat memburu ini ketuanya, soal siapa mereka? Dibilang pemilih dari luar daerah. Daerah mana? Katanya Kepulauan Seribu. Kan juga kan. Sudah menurut syarat belum sudah waktu itu kalau masalah ada syarat C3 untuk memilih tempat lain. Dibilang saya belum tanyakan. Saya tanya ke rombongan itu, punya enggak? Satu aja silang, nggak ada. Lalu saya tinggalkan mereka, saya bilang ke TPS, saudara ketua TPS, Anda bekerja berdasarkan undang-undang. Kalau ini Anda biarkan, berarti Anda melanggar hukum. Ingat, ini hukum. Saya keras bicara mereka itu. Artinya hukum tidak mengizinkan mereka. Alhamdulillah mereka bisa memahami, semuanya berangkat. Puluhan orang. Ini salah satu model lagi. Artinya dia memilih kedatangan ledakan orang yang sama. Nah, yang ketiga saya juga ingatkan, kalau kemarin kita bisa 2 orang per kecamatan dari tim hukum kita, saya buktikan langsung di lapangan. Kenapa tadi saya tahu itu? Karena saya terjun di lapangan, saya awasi 9 itu. Saya ngobrol sampai saya tahu tidak ada saksi. Kita bisa membela langsung pada saat ada rencana kecurangan tadi kan. Nah, selanjutnya manfaatnya lagi apa? Pada saat saya memeriksa ke kecamatan, barang itu kan di kantor camat. Begitu kita masuk di halaman, sudah dihadap oleh petugas keamanan dengan senjata lengkap. Saya bilang sama mereka, Anda tidak berhak melarang saya, karena saya akan memberikan tugas. Saya suruh perintahkan, itu perlu surat perintah tadi dari ketua pemenangan. Nah, yang hanya bisa melarang saya ketua KPU. Tugas Anda sekarang sampaikan, tapi kalau dia kalah pulang dengan risiko mereka. Akhirnya disampaikan ketua yang saya kan, mungkin dari kurang nyaman. Apa yang saya perlu lihat? Pertama saya akan melihat bagaimana kita harus terus ini. Ternyata sebagian besar rusak. Keduanya saya ingatkan tim, Anda ini mewakili partai. Saya tahu bahwa PPS nggak ada. Mencobalah jujur. Yang benar ya salah. Karena di sinilah perubahannya. Perubahan angka itu. Artinya kalau kita mau cocokkan C1 C7 kan nyambung. Dan ini juga saya alami dari praktek, betul ditugaskan ke Jawa Timur, masuknya ke segala macam. Saya temukan hampir semuanya nggak nyambung antara C1 C7. Artinya pemilih di PET 100 hasil di dari kecamatan bisa 1.300. Lalu kita temukan lagi ya sama orang-orang kita kertas-kertas suara yang dicetak. Dia untuk menggunakan ganti yang saya. Nah, saya tanya dengan tugas yang di perwakilan kita di Sidoarjo, kenapa ini bisa terjadi? Anda mestinya tahu dia nggak bisa sama kami. Nah, ini sekali kita bawahnya. Artinya memang diperlukan orang militan yang bisa mengatakan tidak dalam kita. Tapi kalau misalnya proses seperti itu, caranya 2 katanya. Saya temuin teman saya yang juga di TPS. Gimana sebetulnya? Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi. Artinya kita butuh orang-orang militan yang punya otak dan juga punya keberanian. Dan apa
itu tidak akan terjelas. Wakil-wakil partai dia tidak mewakili presiden. Dia profesi mengamankan dari bahwa Jokowi KPA. Dan sebelum ini terjadi, bahwa sekarang kalau kita dilakukan harus semua dilakukan. Nanti kalau kita tidak berani melakukan perbedaan lapangan, kita sudah jelas. Jelas berbaik di benar untuk tidur ini tidak. Sekarang benar. Kalau tidak ada gambar misalnya Anies di sana, sangat bagus. Boleh jadi kita ke pasar besok dia hilang. Ada buktinya dia. Nah saya juga tugas di Jawa Timur, jabatan dari jangan kita. Karena selamatan Anda terekam. Kita tak boleh jadi. Mudah-mudahan ya apa yang saya katakan ini berkat di hati kita masing-masing. Pada masa yang mengingatkan nanti benar kan? Awas. Saksi benar-benar bagaimana kita bisa pada MK kalau saksi tidak ada? Kita tidak punya versi satu. Saya sudah hanya milik saksi besar. Nah, MK sudah tidak mudah. Semuanya militansi harus. Nah, yang ketiga, ini mungkin yang akan perjuangan saya. Dan hal itu memang besar. Saya ditugaskan ke Jawa Timur dulu ya. Ya, saya nggak punya keluar. Kalau mengatakan beberapa tempat kompeten. Alhamdulillah akhirnya juga Pak Jong yang punya pendapat. Nah sekarang kita dari mana kemungkinan dapatannya? Artinya kemungkinan besar ke depan kita juga lawan sama kayak zaman kayak sekarang. Walaupun hanya 5.000 syarat, itu berarti kita penggalangan dana itu sebenarnya. Jadi kita semua akan dimakan. Siapa nanti kita benar? Pak, jangan lupa sakit baru kan? Coba kita dilihat buka sana, kita perang. Nggak ada senjata. Jadi sama pertanyaan kan? Saksi udah sulit. Saksi nggak saya bayar. Relawan siapa mau ikut? Bagaimana si direktur saksi ini benar-benar ngecek ke lapangan? Banyak itu udah belum? Tapi kalau sudah ya ini harus minta ini dilaksanakan di kontrol tidak sampai ke masa lalu juga. Nah, saya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada artinya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.